warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Iqbal dengan nama. Di sini saya akan memaparkan buah case atau berita di mana nantinya saya akan mengintegrasikan ke dalam kode etik psikologi. Psikolog atau terapi klinis dilindungi oleh kode etik profesi psikolog, di mana kode etik yang sekarang berlaku memiliki dua bagian yang berbeda, meliputi prinsip-prinsip umum dan juga standar etik. Prinsip umum pasti bersifat inspirasional, artinya dengan kata lain mengatur bagaimana fungsi etis psikolog yang ideal, di mana prinsip etik ini menuntun psikolog untuk memberikan pelayanan yang baik serta profesional kepada klien. Sedangkan untuk standar etik dari kode etik ini berisi tentang aturan perilaku yang sifatnya dipaksakan, sehingga ketika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh psikolog, maka akan ada sanksi yang diberikan seperti itu. Lalu kemudian standar etik yang lebih bersifat spesifik dibandingkan dengan prinsip etik ini ada sebagai contoh kasus yang terdapat pelanggaran standar etik yang ada dalam kode etik yang telah dilakukan oleh seorang psikolog bernama Sarah White yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Sarah ini merupakan seorang terapi klinis berkelanjutan Amerika Serikat yang menawarkan layanan yang melanggar kode etik profesi psikologi. Sarah dalam proses konselingnya bersama dengan klien menggunakan cara yaitu dengan melepaskan satu persatu pakaian yang ia kenakan dan juga pakaian yang klien kenakan, dengan dalih ingin mencairkan suasana dan membuat klien menjadi terbuka selama proses konsultasi berlangsung. Jadi Sarah mengatakan bahwa tujuannya untuk melakukan sesi konseling tanpa sehelai pakaian agar timbul perasaan keakraban, keterbukaan dan kepercayaan langsung antara sang terapis dan klien. Selain itu, Sarah mengatakan dengan adanya pendekatan ini, klien dapat memahami diri dan lingkungan secara lebih baik untuk mendapatkan kekuatan dari kenikmatan yang timbul selama proses konseling berlangsung. American Psychological Association menyatakan bahwa Sarah bukanlah seorang terapis yang berlisensi, sekaligus metode terapi yang dilakukannya ini tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku. Sedangkan Sarah mengatakan bahwa metode terapinya terinspirasi dari teori Freud, yaitu adanya asosiasi bebas. Jadi, jika berkaca pada kode etik psikologi yang berlaku di Indonesia, Sarah telah melanggar pasal 14 ayat yang pertama mengenai pelecehan seksual, yaitu psikolog dan ilmuwan psikologi dalam penerapannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Pengertian pelecehan seksual di sini mencakup adanya permintaan hubungan seks, hubungan fisik, perilaku verbal maupun non-verbal yang bersifat seksual yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog ataupun ilmuwan psikologi. Di mana dalam kasus Sarah telah terbukti melecehkan klien melalui modus metode yang diberikannya atas dasar keilmuan yang dimilikinya, di mana pendekatan yang dilakukan oleh Sarah ini dinilai sebagai adanya pelayanan interaktif pornografi melalui internet. Mengingat sesi terapi yang dilakukan oleh Sarah mayoritas dilakukan secara online atau dalam jaringan. Interaksi bernuansa seksual antara klien dengan terapis merupakan pelanggaran besar kode etik berdasarkan ketetapan yang telah dikeluarkan oleh American Psychological Association. Adanya hubungan majemuk antara klien dan juga terapis dinilai dapat merusak adanya hubungan terapeutik dan profesional di antara keduanya. Mengingat seseorang psikolog dan terapis perlu untuk memberikan rasa aman dan empati yang besar kepada klien, dinilai telah gagal dilakukan oleh Sarah. Pendekatan yang dilakukan oleh Sarah berkemungkinan besar dapat membuat timbulnya rasa afeksi di antara kedua belah pihak, sehingga akan muncul rasa simpati yang diberikan oleh terapis kepada klien. Jelas bahwa praktek yang telah dilakukan oleh Sarah telah melanggar standar etik yang berlaku dan perlu ditindak dengan tegas agar tidak ada korban lain. Kehadiran klien yang datang dapat memulihkan trauma yang dialami
namun justru diperlakukan secara tidak etis dan tidak terhormat oleh Sarah. Dapat membuat klien berada pada kondisi yang lebih menderita dan juga berpotensi untuk mengganggu kesehatan mental dari klien yang akan menghambatnya untuk menuju proses pemulihan dari trauma.